Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Mister ya. Hari ini dalam pembelajaran yang kedua kita akan belajar muatan SPDP pada KD 3.1 dan 4.1, yaitu pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Perhatikan dua gambar di bawah ini. Gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gambar ilustrasi yang berupa foto. Seperti pada gambar yang pertama. Kita ke gambar yang kedua. Gambar ilustrasi yang kedua itu adalah gambar ilustrasi dengan menggunakan gambar tangan. Artinya manual ya Kak. Goresan dengan menggunakan tangan. Kalau yang pertama kan dengan foto, bisa menggunakan kamera HP atau kamera digital yang lain ya. Itu adalah gambar ilustrasi, gambar yang bisa bercerita. Jadi salah satu gambar cerita itu ya gambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi itu harus bisa bercerita. Masih di pembelajaran yang kedua, pada muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Kali ini kita akan belajar alat gerak hewan yang disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Kita perhatikan tabel berikut. Nomor 1, hewan ikan itu alat geraknya berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang kedua, contoh hewannya adalah amfibi. Alat geraknya berupa kaki, fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Contoh yang ketiga, hewan reptilia, yaitu alat geraknya kaki pada buaya, otot perut pada ular, dan kaki dayung pada penyu. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Hewan berikutnya adalah burung. Alat geraknya yaitu sayap pada burung kakak tua dan kaki pada burung unta. Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Pada kategori hewan yang kelima, yaitu hewan mamalia, alat geraknya kaki itu pada kerbau, sapi, dan kuda. Sirip itu ikan paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Masih di pembelajaran yang kedua, yaitu pada muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Jadi, ide pokok itu bisa kita dapatkan pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama sendiri itu adalah isinya informasi utama yang menjelaskan dasar dari sebuah permasalahan.
Kalimat utama sendiri itu biasanya terdapat di awal, kadang juga di akhir, atau bahkan di awal dan di akhir dari suatu teks. Jika kalimat utamanya itu terdapat di awal, maka paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Sedangkan jika kalimat utamanya itu berada di akhir kalimat atau akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf induktif. Sedangkan jika kalimat utamanya itu ada di awal dan di akhir dari paragraf tersebut, maka disebut paragraf campuran. Demikian penjelasan dari Mister pada pembelajaran yang kedua. Semoga kalian paham dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.